Halo Muggles, selamat datang di channel Leo Potter. Pada kali ini, kita akan membahas alur cerita American Horror Story Season 10, Double Feature. Pada season ini, memiliki dua cerita, yaitu Red Tide dan Death Valley. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasannya. American Horror Story Season 10 dimulai dengan suatu keluarga yang sedang melakukan perjalanan dari New York City ke Provincetown. Harry Gardner dan istrinya, yaitu Doris Gardner, yang sedang hamil, ingin mencari inspirasi atau ide yang dapat membantu pekerjaannya. Tentunya putri mereka yang bernama Alma juga ikut. Setibanya di rumah baru, mereka bertemu dengan Martha selaku orang yang mengatur perumahan di situ. Ketika Harry sedang berbelanja, ada seorang wanita yang menyuruh Harry untuk keluar dari kota. Harry kesusahan mendapatkan ide dalam mengetik naskahnya, bahkan belum ada satu huruf yang terketik. Ketika Doris dan Alma pergi keluar, ada pria berwajah pucat yang mengejar mereka sehingga Doris dan Alma lari ke rumah. Mereka melapor pada pihak kepolisian, salah satunya yang datang adalah Chief Burleson. Ia meyakinkan bahwa kota ini aman. Suatu malam, Harry pergi sendirian ke bar lokal bernama Mios. Ia bertemu dengan Belle Noir dan Austin Somers, seorang novelis erotika terkenal dan seorang penulis drama. Wanita yang memperingati Harry itu datang ke bar dan memperingati Harry untuk menjauh dari dua orang terkenal itu. Setelah Harry sampai di rumah, pria berwajah pucat menyerang Harry sehingga pria itu dibunuh oleh Harry dengan terpaksa. Keesokan harinya, mereka berencana untuk meninggalkan Provincetown untuk selamanya, tetapi sebelum mereka pergi, Harry menerima telepon dari Austin yang menjanjikannya untuk menyembuhkan blok penulisnya. Austin memberi Harry kantong plastik berisi pil hitam. Harry pun memakan satu pil di depan Alma tanpa disadari setelah panggilan telepon dengan agennya. Sebelum mereka berangkat, efek dari pil mulai terasa oleh Harry. Hal itu membuat mereka tidak jadi untuk meninggalkan kota itu. Harry langsung mengetik sampai berjam-jam. Pada suatu saat ketika Harry keluar, ia dikelilingi oleh pria berwajah pucat, tetapi mereka tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Harry. Harry bertemu lagi dengan wanita yang memperingatinya. Wanita itu tahu kalau Harry telah memakan pil karena Harry mengambil banyak daging di situ. Setiba di rumah, ia mengambil sisa darah daging dan melumatkan daging untuk diminum. Pada saat istrinya sedang memotong bahan makanan, jarinya tergores pisau dengan tidak sengaja. Harry langsung menyedot darah pada jari istrinya. Setelah itu, Harry pergi ke rumah Austin untuk membahas efek sampingnya dan mengembalikan pil hitam. Agen Harry yang bernama Ursula, memberitahu Harry bahwa acaranya telah dibeli oleh Netflix dan Joaquin Phoenix ingin membintanginya secara gratis. Setelah mengetahui hal itu, Harry kembali ke rumah Austin dan memakan pil hitam lagi. Seorang pelacur bernama Mickey demi mimpinya, ia bekerja di Mios. Tetapi seorang wanita yang dijuluki tuberkulosis Karen oleh penduduk Provincetown lainnya dengan putus asa menasihatinya untuk tidak melakukannya. Terlepas dari permohonan Karen, Mickey menerimanya. Di hari lain, Harry pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan Dr. Feldman. Gigi Harry pun dibuat lebih tajam untuk mempermudah menggigit mangsanya. Alma yang kesusahan menguasai biolanya, mengambil pil hitam di tas ayahnya secara diam-diam dan memakannya. Sikap Alma pun mulai berubah, yang membuat ibunya merasa sakit hati terhadap perkataannya. Besok paginya, Doris mencari Alma yang keluar dari rumah. Ia menemukan Alma yang sedang memakan kelinci yang sudah mati.
Harry terkejut mendengar apa yang terjadi dengan Alma dan mengetahui bahwa ia telah memakan pil hitam. Chief Burleson datang ke rumah Harry dan ingin membawa Alma ke kantor polisi, tetapi Doris terjatuh dari tangga sehingga ia harus berbaring di rumah sakit. Ursula datang untuk memeriksa Harry. Di Mews, dia menghina penampilan Bailey dan Austin. Keesokan harinya, Mickey memohon Ursula untuk membaca naskahnya. Ursula tercengang oleh bakat Mickey dan dia memberitahunya tentang pil hitam. Pada malam hari, Mickey masuk ke rumah Bailey secara diam-diam untuk mencuri pil hitam. Bailey dan Austin telah mengetahui Alma memakan pil hitam dan mengancam Harry untuk tidak mengizinkan Alma memakan pil hitam lagi. Bailey memerintahkan Mickey untuk membunuh Ursula, tetapi sebaliknya dia membawanya ke rumah si ahli kimia yang membuat pil hitam untuk membahas distribusi luas dari mereka. Ahli kimia tersebut memerintahkan Bailey dan Austin untuk membunuh Ursula, Mickey, Harry, Alma, dan Doris karena menyebabkan terlalu banyak masalah. Harry menemukan Alma telah membunuh Chief Burleson dan Ursula menyadarinya. 5 tahun lalu, si ahli kimia pindah ke Provincetown dan membayar Mickey untuk menemukan subjek tes untuk pil hitam. Subjek pertama yang memakan pil itu adalah temannya Mickey, yaitu Vlad, seorang calon penyanyi. Ia kehilangan semua rambutnya dan tidak dapat mengatasi efek dari pil itu karena tidak ada bakat dalam dirinya. Subjek selanjutnya adalah Belle Noire. Ia dapat menyelesaikan sebuah buku dalam 1 malam dan membunuh suaminya. Vlad yang merupakan vegetarian, membunuh seseorang tanpa disadari. 2 tahun kemudian, pada saat Halloween, Belle melihat Austin lip-sync di Mews dan mulai menawarinya pil. Malam itu, mereka pergi ke rumah sesama waria, dan membantai mereka semua kecuali 1. Ratu Waria yang masih hidup pergi ke tempat kuburan dan Vlad yang sudah menjadi pria berwajah pucat, memangsa dari belakang dan membunuhnya. Kembali ke masa sekarang, Doris melahirkan anak laki-laki. Mickey menjemput Karen untuk membuat dia memakan pil hitam itu dan hidup bersama-sama. Tetapi Karen masih tidak mau memakan pil hitam itu dan keluar dari mobil. Pada malam hari, Doris terbangun dan melihat Alma yang sedang meminum darah bayi. Alma akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Doris dan meyakinkannya untuk mengambil pil hitam. Doris pun merasa kecewa dan pergi bersama bayinya, tetapi dicegat oleh pria berwajah pucat. Harry pun menghampiri dan menenangkan Doris. Belle mendekati Karen dan memerintahkannya untuk mencuri bayinya Doris dan Harry. Ketakutan yang dirasakan Karen membuat ia harus kembali ke Mickey untuk meminta bantuan. Sementara itu, Alma masih meyakinkan ibunya sehingga Doris memakan pil hitam. Pada malam hari, Doris terbangun dan merasa tidak enak badan. Saat itu, Karen dan Mickey mengendap-endap di dalam rumah Harry dan memasuki kamar Doris. Karen terkejut melihat Doris yang rambutnya rontok dan melarikan diri dari rumah Harry. Ia pun dikelilingi oleh segerombolan orang pucat. Mickey memberikan pil hitam sebagai pilihan hidupnya Karen. Dengan terpaksa, Karen memakan pil hitam itu. Efek samping yang dialami Doris membuat Harry harus mengunci dia di kamar mandi setelah dia mencoba untuk membunuh bayi mereka yang baru lahir. Keesokan harinya, Harry membebaskan Doris, membiarkannya berkeliaran di Provincetown sebagai makhluk pucat. Di pantai, Karen membunuh Mickey sebagai mangsanya. Harry memberitahu Alma bahwa mereka berdua harus berhenti minum pil untuk selamanya. Pada esok harinya, ada yang menerobos pintu rumah Harry dan menculik bayinya. Di tempat tidur bayi, terdapat surat ancaman dari Belle Noire, yang dimana Harry dan Alma harus datang ke tempat Belle untuk menyelamatkan si bayi. Ursula memiliki rencana,
yaitu membuat pria berwajah pucat berpihak pada mereka dengan penawaran pil yang dapat menyembuhkan penyakit para pria berwajah pucat. Sedangkan Harry dan Alma langsung datang ke tempat tinggal Bailey. Sebelum Bailey dan Austin membunuh mereka, para pria berwajah pucat datang menerkam Bailey dan Austin. Ursula pun juga datang dan menembak para pria berwajah pucat yang masih hidup. Lalu, Alma membunuh Harry tanpa terduga. 3 bulan kemudian, Ursula, Alma, dan si ahli kimia tinggal di Los Angeles. Alma membunuh sesama finalis orkestra klasik setelah dia menghinanya. Di sebuah universitas, Ursula memperkenalkan pil itu di kelas menulis mahasiswa. Setelah itu, kekacauan yang besar terjadi di kota. Si ahli kimia pergi meninggalkan kota bersama Ellie. American Horror Story Season 10 memulai cerita kembali pada episode 7 hingga 10, yang dinamakan Death Valley. Pada tahun 1954 di Albuquerque, New Mexico, setan debu terbentuk setelah diduga dikunjungi oleh UFO. Putra Maria Wyckoff diambil alih oleh kehadiran misterius dan menyuruhnya untuk tidak takut. Suaminya pulang pada malam hari dan terbunuh oleh istrinya yang terasuki. Presiden Eisenhower menuju ke padang pasir dengan konvoi militer untuk melihat pesawat misterius yang ditembak jatuh oleh Angkatan Udara. Mereka juga menemukan Amelia Earhart hidup, tetapi dengan indikasi misterius pada punggungnya. Dokter membedah tubuh alien dari reruntuhan, tetapi setelah dibuka, mereka diserang oleh gumpalan misterius yang membunuh keduanya. Alien dengan tubuh Maria Wyckoff datang untuk kesepakatan dengan presiden. Di masa sekarang, sekelompok mahasiswa, yaitu Troy, Cole, Kendall, dan Jamie, pergi ke padang pasir untuk berlibur. Mereka menemukan sebuah danau yang telah dikeringkan dan ladang sapi yang mati dan dimutilasi. Setelah pertemuan dengan cahaya misterius, mereka semua merasa mual dan menemukan bahwa mereka berempat hamil, termasuk laki-laki. Pada tahun 1963, Presiden John mengetahui dari mantan Presiden Eisenhower bahwa perjanjian alien rahasia ditandatangani selama kepresidenan Eisenhower, yang memungkinkan 5.000 orang Amerika diculik setiap tahun dengan imbalan teknologi alien. John berencana untuk menarik diri dari perjanjian dan mengumumkannya, tetapi dibunuh sebelum dia bisa melakukannya. Richard Nixon menelpon Eisenhower bahwa ia merasa harus bersiap-siap membuat pertahanan yang berkaitan dengan ancaman alien. Pada saat rapat, alien datang karena merasa adanya ancaman. Alien membunuh tubuh Maria Wyckoff dan mengganti subjek. Amelia melahirkan makhluk alien berbahaya yang membunuh semua orang di dalam ruang itu. Eisenhower dan petugas lainnya menyelidiki dan membunuh makhluk itu. Mami Eisenhower mendesak Richard Nixon untuk membujuk suaminya untuk membuat kesepakatan. Eisenhower pun menghadap ke istrinya dan mengetahui bahwa ia disandera oleh alien. Saat ini, Troy, Cole, Kendall, dan Jamie melihat bayi alien di dalam mereka melalui ultrasound di klinik. Setelah itu, mereka diculik oleh pria berjas. Kendall terbangun sebentar dan berbicara dengan orang bertopeng. Mereka bersatu kembali di ruangan putih dan bertemu dengan seorang wanita yang telah bereksperimen beberapa kali selama beberapa dekade, tetapi belum menua. Troy panik dan dibawa ke orang bertopeng, yang diturunkan menjadi manusia alien hibrida. Pada tahun 1954, Eisenhower menandatangani perjanjian dengan alien dengan terpaksa. Alien mengirim android bernama Valiantor, di mana ia memperkenalkan komputer genggam futuristik. Eisenhower menemukan hibrida alien yang disimpan di ruang bawah tanah Gedung Putih,
dan kemudian menandatangani perintah eksekutif untuk memindahkan mereka ke fasilitas di Nevada. 1 tahun kemudian, Eisenhower dan Nixon menemani Presiden Lyndon Baines Johnson ke fasilitas, di mana mereka bertemu Thor dan menunjukkan gudang penuh hibrida yang diawetkan. Di masa sekarang, Troy berhasil melahirkan bayi hibrida, tetapi dibunuh oleh alien karena tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Dia kembali lagi dengan teman-temannya seminggu kemudian, dan membantu Cole melahirkan bayi hibridanya, tanpa pengawasan oleh Theta. Meskipun berhasil, bayi yang baru lahir melompat dan mengunyah wajah Cole. Pada tahun 1972, Nixon sudah menjadi presiden, merasakan rasa frustrasi bersama Menteri Luar Negeri Henry Kissinger tentang jadwal Thor yang berlangsung hingga 50 tahun. 3 tahun sebelumnya, Eisenhower berada di ranjangnya bersama Mamie. Dia ditawari keabadian oleh Thor, tetapi menolak dan memilih untuk mati. Mamie di sisi lain, menerima tawaran Thor. Nixon tidak ingin mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi ia diculik dan dipaksa oleh alien sehingga Nixon melepas jabatannya. Pada 1979, dia memalsukan kematiannya dan menetap di Area 51, di mana dia bertemu Kaliko. Saat ini, keamanan bersenjata memasuki Area 51 untuk mencari Troy dan Cole. Jamie dan Kendall mencari Troy dan Cole, tetapi keduanya secara spontan melahirkan, dan ditahan oleh Theta. Setelah mereka berdua melahirkan, Theta membunuh mereka, Jamie diiris lehernya dan Kendall dipenggal, lalu kepalanya diganti dengan alat mekanis karena bayi yang dilahirkan Kendall memenuhi spesifikasi. Mamie mendengar rencana Thor mengenai makhluk luar angkasa untuk menyebabkan genosida massal manusia dan mengambil alih bumi. Bersama dengan Kaliko, dia mencoba untuk menghentikan Theta, tetapi Kaliko mengkhianatinya saat dia diberi penghargaan untuk menjadi ibu spiritual hibrida oleh Theta. Pada gilirannya, Theta membunuh Mamie dengan meledakkan kepalanya. Kemudian, lahirnya bayi baru sempurna lainnya. Itulah alur cerita American Horror Story Season 10, Double Feature, yang memiliki 2 cerita yang berbeda. Menurut kalian, dari kedua cerita itu, mana yang kalian sukai? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Muggles.